Muhammad baginda Rasulullah sama-sama senantiasa kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini saya meminta maaf atas kesilapan dan nikmat buat saya yang mulai tadi nikmat bulan lalu saya tidak bisa mengisi pengajian di dalam usul saya memang diberikan pada kenikmatan yang Allah. Saya diberi kesempatan di rumah tinggal saya selama setahun menjelang ini lumayan kadang-kadang bisa lupa saya seorang pengusaha ya kalau seorang ini lupa katanya ada yang lupa mungkin saya harus ya bersalaman dengan saya asik dengan tapi itu merupakan apa ya saya agak terasa saya merasa terus. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini kita sampaikan Al-Quran 135 terkait dengan tangan-tangan juga. Iya, saya berdoa Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yaghlisu ghalsan illa kana ma'mukila minhu lahu sadaqah wa ma suliqa minhu lahu sadaqah wa la yanzahu bi'a wa yanzahu ahad illa kana lahu sadaqah." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah telah berkata dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Bapak Ibu? Mana muslim? Apa saja? Apa yang bisa perbuatan bisa apa saja yang dilakukan muslim dari seorang muslim yang risikosa dia menggali dan bercocok tanam, menanam apa saja. Kalau di kampung ya, kita di Indonesia ini dulu contohnya Madinah. Di Madinah itu apa yang paling terkenal itu namanya dulu kampung Yasrib. Kampung Yasrib ini juga termasuk terkenal kampung pertanian. Dan yang paling subur itu adalah kurma. Ya, di samping banyak juga lembah-lembah yang subur di sana juga. Di antaranya juga Taif, di sana. Ya, Taif di sana. Nah kita akan bercerita di sini. Rasulullah SAW mengatakan salah seorang muslim siapa saja yang menanam. Kalau kita dulu sengaja contohnya padi atau berapa apa saja. Mungkin di rumah buah mangga, buah jambu, buah belimbing, buah nanas, atau juga mungkin buah manggis, duku, oposan, pisang, apa saja. Mungkin yang besar agak susah durian, ya, apa? Mungkin juga kalau di sawah-sawah semangka. Apa saja namanya kalau orang Islam itu menanam ya illa kana ma'ukila minhu melainkan ya karena ada ma'ukila apa yang dimakan ya minhu dari hasil tanaman tadi minhu dari rumah ya lalu
bagi orang tersebut sedekah sebagai sedekah. Dimakan ini tentu yang menanam maka biasa. Ini biasanya yang menanam sebagusan, tapi biasanya itu benda yang kita tanam, yang kita makan, satu contoh itu sebagai sedekah. Kan dimakan oleh yang menanam, bukan oleh kita. Saya pernah bilang dulu, kalau kita lapar nih Pak, kemudian makan yang kita makan karena kita lapar itu sedekah. Sedekah kita haus beli air, kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim minimal ya, maka air yang kita minum sedekah buat diri. Di Islam itu nggak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya ya. Kemudian wamasriko, nah tadi yang dimakan tadi bisa oleh kita, bisa orang lain ya. Wamasriko, dan apa-apa yang dicuri, suriko itu dicuri ya. Kalau sama kalau sarikun pencurinya ya, sarikun ya. Kalau suriko dinamai dicuri sama ya, dicuri itu tanaman buah yang kita nanam dicuri orang. Minum dari tadi, dari barang yang ditanam tadi apa gitu kan ya. Lahu bagi seorang yang nanam tadi sedekah. Maka dicuri orang, niatnya sedekah ya. Maka kalau saya nyoba memang lagi suka ya, cuma agak mikirnya sedikit. Itu orang yang ambil gaji, kalau ambil gaji namanya pun mencuri ya. Kalau ngambil izin ya lagi ya kan, bukan juri. Tapi kalau mengambil barang orang tanpa izin namanya itu ya. Orang masuk rumah orang lain tanpa salam mati. Ada nggak malikin assalamualaikum? Assalamualaikum, saya mau beri. Ya, wala yazamu ahadun, atau diambil aja ya. Apa bedanya ngambil dengan nyuri? Mungkin ngambil kelihatan orang lain gitu. Kalau kelihatan kan nyuri, kira kelihatan. Sebab kalau memang nggak ikhlas juga jangan aja gitu. Tapi ngambil tidak begini, ambil dikurangi ya. Itu juga sama ya, nilainya sedekah buat yang nanam tadi. Ini tidak. Kalau dulu Pak, nanti sini juga ada. Dulu dicontohkannya kalau kita nanam padi dimakan burung. Itu yang dimakan burung Bu, ya ada ya. Itu yang dimakan burung semua. Jadi hebat petani itu kalau membuat boneka apa namanya digodok ya, yang orang-orangan sawah, pinter
sini disebutkan juga, ya, kapan itu? Ila yaumil qiyamah, sampai nanti di hari kiamat. Ya, jadi nanti di hari kiamat tiba-tiba datang di sana amal kita itu. Ini adalah tanda. Jadi nanti di akhirat yang mencari kita amal, bukan kita cari amal. Kan nggak tahu. Kalau sekarang di dunia ini baru kita berbuat amal. Berbuat amal apa yang kira-kira bakal menjadi tanah? Apa menjadi aset? Ya, kita nabung tidak terasa. Justru bisa jadi kepada satu cerita yang sangat bermanfaat ada dalam riwayatnya, dan satu ketemu habis. Bahwa orang tidak sangka-sangka, ya, orang masuk surga sebab teman dan kebaikan yang pernah lakukan di akhirat dunia. Ya, ada riwayat yang dulu kita baik melalui Google orangnya, melalui Instagram, ya kan? Banyak yang cerita bahwa nanti ada orang masuk surga sebab dia berkawan dengan temannya yang baik dan pernah beramal soleh yang tidak pernah digantikan. Mungkin itu diantaranya. Ya, kalau kita ikhlaskan saja, makanya beramal insyaallah. Kemudian di sini dikatakan juga dalam riwayat lain, la yaqlisu muslim gharsan wa la yazra'u zar'an fayaqulu minhu insan wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqatan. Jadi di sini kalau seorang muslim itu bercocok tanam dan bertumbuh buah, dan kemudian sini juga petani misalnya menanam, maka dimakanlah hasil tanaman itu oleh manusia, binatang melata atau binatang seluruh binatang, wala syai'un, tidaklah pula sesuatu apapun yang ditanam kemudian menjadi buah dan menunjukkan kebaikan untuk orang lain. Maka kata hadis ini, illa kana lahu sadaqatan, maka apa yang telah diambil itu dimanfaatkan oleh orang akan menjadi sedekah luar biasa. Asal yang dikatakan lebih sempurna nanti kalau kita ikhlaskan. Ikhlaskan misalnya ini, alhamdulillah yang jauh sudah mulai berumah, kan rumah itu nanti akan jadi buah. Bangga saya kalau di kampung durian saya, nangka saya, ya, dibiarkan saja lah. Kalau ada orang yang mengambil itu dia berdoa pengen apa ingin, maka lihat dari sekarang saya katakan itu diberi pahala. Walaupun sedang ada saya hanya lihat, kalau dia ambil orang dia bisa, kalau dia ambil orang jangan kasih. Kalau dibahas, oh tidak lihat aja, kalau dia di sini kan tidak lihat, tidak di sini. Ya, burung kan tidak lihat kasih makan burung di sawah. Karena burungnya apa? Beda kalau kita punya kucing kan yang kasih makan kucing. Atau kucing itu siapa dah? Karena hidupnya di sekitar rumah kita belikan apa? Makan kucingnya, kasihan. Bisa ada. Pak, kucing itu bisa menjadi wasilah kita masuk surga. Walaupun ada riwayat binatang itu tidak masuk surga, tapi dia bisa wasilah masuk. Karena dalam satu riwayat binatang nanti akan Allah lumpurkan menjadi binatang. Allah nanti dia akan terus. Ya, ini kan kalau kita mungkin ini kesalahan bawah aja. Ya, nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Baik, selanjutnya adalah hadis 135. Ya, masih diriwayatkan yang sama. Qala arada Banu Salimah an yantaqilu qalbal masjid. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Jadi ada riwayat begini, ya. Ada
menginginkan Bani Salimah, ada sekelompok anak cucu keturunan dari Bani Salimah, ya, anjangkang itu mereka sekelompok ini akan pindah rumahnya korban masjid dekat masjid korban ya. Fabalagha dzalika, maka sampailah berita itu yang demikian Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Jadi Bani Salimah ini mau pindah dari dekat masjid rumahnya, dan masjid itu sekitar biasanya punya masyarakat umum. Tapi zaman Rasulullah udah pindah. Tapi kemudian apa kata Rasulullah SAW? Berkata Rasulullah kepada mereka, innahu labalaghani annakum turiduna an tantaqilu qurban masjid. Sampai beritanya kepada saya, kata Nabi, kalian ini mau pindah rumahnya dekat masjid. Padahal itu secara umum juga, tapi pengen mendekatkan diri, ya pengen dekat ke masjid lah. Masjid zaman Rasulullah kan pakai granito, masih pasir, masih tanah. Makanya ada orang yang ada pendapat, Pak, kalau disebut selesai sholat sama itu lagi suka bersama. Kalau dari agar orang-orang kenapa bisa jadi saat itu karena masih pasir, banyak pasir, habis sujud duduk akhir-akhiran salam tidur suka begini ya. Itu mungkin bisa jadi pernah sahabat yang bisa jadi sahabat dari Rasulullah, mungkin kotor karena ada pasirnya, bukan kena rukun atau apa gitu, karena mungkin ada pasir. Masjidnya bukan kayak sekarang. Jadi kalau sekarang nggak usah formal lagi, bikin posting, nggak usah wajah, nggak usah wajah. Bisa jadi kan terus sudah ya apa ya asal berurut ya nanti kita sampai di mana gitu ya. Tapi kalau begini ya, itu tafaulan. Kalau memang ada saya mengatakan dia Rasulullah begini itu masalah. Oke, bukan pendidikan wajib, tidak ya. Jadi indah kalau memahami agama itu dengan lapang dada dan selama tidak keluar dari garis ini, insya Allah ya kita akan menjadi orang-orang yang sama dan memahami yang jelas ya. Jadi sampai Rasulullah faqalu, maka Bani Salimah tadi, na'am, iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aradna dzalika, sungguh kami telah inginkan pindah. Lagi dari sini pindah ya. Faqala, maka Nabi berkata, ya Bani Salimah, Bani Salimah, Bani ngomong nih nama dia kepada mereka nih, Bani Salimah, ya, dia pun tuktab atharukum, dia pun tuktab atharukum, maksudnya dia hukum itu sudah di tempat tinggal kamu yang sekarang aja, ya, dia hukum dia itu dah tempat tinggal atau rumah, ya, jamannya dia hukum tuktab, dia hukum tuktab, maksudnya apa? Sudah nggak usah pindah, kamu untuk perjalanan dari rumah kamu ke masjid ini tuktab ditulis, jalan aja tidak tangan ditulis, ada pahalanya, jadi nggak usah pindah. Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari masjid kemudian datang ke masjid berapa lama? Ada bagi penjelasan kalau punya tempat. Jadi nggak boleh. Udah nggak usah pindah. Dia untuk tahu, dia untuk tahu. Maksudnya udah di sana saya ini nggak perlu di rumah aku sama
bukan kata saya. Ya, ini kata kita manusia ya. Benar apa katanya? Dalam riwayat Bukhari disebutkan juga ayat bima'nahu fi riwayat Anas radhiyallahu anhu Banu Salimata anak keturunan Banu Salimah bikasril lam dengan lam Salimah. Ini qabilah ma'rufah min al-ansar. Sekelompok qabilah di sana itu di Arab ada namanya qabilah. Sekelompok masyarakat qabilah. Ya, ya itu terkenal juga bahwa di sini adalah yang dimaksud adalah khutbah langkah-langkah ke masjid dari masjid itu dihitung. Masya Allah ya sebenarnya. Hadis berikutnya 137. Ya, An Abil Munzir bin Ka'ab dari Abil Munzir bin Abi Ka'ab bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah beliau Allah kepadanya qala telah berkata kana rajulun ada seorang laki-laki la a'lamu rajulun tidak mengetahui orang laki-laki lain, laki-laki yang kenal main-main, itu maksudnya ya. Jadi ab'ada minal masjid minhu, jauh tinggalnya dari masjid, dulu daripadanya lebih jauh maksudnya, ya kan? Wa kana la nukhti'u shalah, dan dia yang satu mendekat ya, jadi tidak apa namanya tadi saling apa namanya bahasa kita bukan menyalahkan
Kalau perjalanan dari rumah ke masjid itu li, kalau menurut saya ya, manusia perjalanan masyaya muslim, kalimat dari itu masyaya muslim masya ya, kalau orangnya manusia tempat perjalanan kami pengen ditulis ya, ini semangat tempat perjalanan ilal masjid, jadi pengen itu orang jauh nggak mau beli keledai karena hanya pengen ditulis sebagai pahala. Coba zaman sahabat dulu luar biasa ya, warujui, dan saat saya kembali ya kan, idza raja'tu, apabila saya kembali ila ahli, pulang ke rumah keluarga. Jadi pulang pergi jalan lagi hanya pulang itu intinya Pak. Makanya banyak jalan menuju kebaikan dulu besar. Nah ya itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedengaran oleh Rasulullah ya kan, apa katanya, qad jama'allahu laka dzalika kullahu, Allah sudah menyatukan kalian semuanya. Nggak usah ribut-ribut, sudah kenakan dia terbeli. Artinya apa? Yang jauh pakai kendaraan atas sekarang pakai motor pakai mobil. Lalu beli bensin pakai mobil. Kalau udah itu berapa ukuran rodanya? Jadi sekarang kata orang bukan nggak boleh, bisa aja analisisnya, analoginya dengan kendaraan. Coba lampu. Kalau di Malaysia masih ada motor. Jarang punya motor. Soalnya kayak nih majinya kelihatan depan. Ini rumahnya di sini. Untuk pakai mobil. Majid. Mobil. Saya tanya, Assalamualaikum Tuan Haji. Rumah kita di mana? Kita berjalan. Cuma jalan masalahnya kalau kita perlu lewat. Mungkin itu dia kan. Apalah Ustaz? Kami naik kereta. Mana rumahnya Ji? Kenapa aku sampai naik kereta? Jadi keluar mungkin muter. Itu kepala itu kalau udah minyaknya itu, ya kan? Dihitung semuanya. Kalau mau dirusak itu, insya Allah itu. Jadi bapak ibu, ya kalau lagi di Madinah, misalnya kalau jauh pakai sepeda itu, pakai sepeda ini. Jadi semuanya mau dirumuskan kata Nabi, semuanya ya lebaikan itu maksudnya. Ya, ya. Kata Nabi, innalaka mahtasabta, sesungguhnya engkau tergantung usaha Anda. Itu usaha masing-masing. Ya, makanya nanti yang ada 8 ayat Al-Quran, wala tazuru zuru. Itu kan makanya ada apa? Laha ma kasabat wa laha ma ihtasab. Yang itu udah melakukan dan sekarang kita itu beda-beda. Ingat Bapak Ibu, inna Allah sari'ul hisab. Allah itu hitungannya cepat. Sekarang orang manusia hitungannya cepat. Ya, apalagi Allah. Oke, hadis yang 138. Nah, itu banyak hadisnya. Iya, an Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abi Muhammad Abdullah ya bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, pada keduanya qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'adilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawadiha wa tasdiqa maw'udiha illa
menyenangkan kita ya. Karena dia ada 40 khoslah ya, ada 40 masalah yang memang semuanya akan menunjukkan kita. Yang lebih tinggi di antaranya adalah mani'atul anzi, yaitu pemberian Allah ya, ya sesuatu yang menjadikan kita seolah gak pikir gitu ya. Mamin amilin, dari satu perbuatan, apa itu? Dikhaslatin minha, dari satu khaslah, satu poin penting daripada yang poin itu, roja tawadiha, yang berharap tawadiha pahala, watas biqam mau'udiha, dan kebenaran janjinya, kepastian janjinya ya. Illa adkhalallahu, melainkan Allah akan memasukkan, Allah itu akan memasukkan Allah biha al-jannah, dengan amal yang kita bikin sedikit. Kalau dunia ini gampang banget, sedikit ya, ya sedikit tapi itu lebih besar. Apa itu? Jangan tanya gampang nih. Apa Ustaz? Gak pakai modal, cuma ngomong doang ngasih tahu. Apa yang kira-kira? Ngasih tahu orang seadanya kan ribet, mampu seadanya kan ribet seadanya. Tapi kalau dia jatuh tuh ribet. Jangan lupa standar kalau saya ngomong doang standar itu. Senang gak orang? Membuat orang senang tidak apa-apa besar itu. Kalau ikhlas kita besar. Ya, itu contoh kecil lah ya, kecil banget kecil. Kalau zaman dulu saya waktu kecil, ya sering sini saya, kalau nih ibu dulu masuk ke kamu dunia. Sekali toh, ini kita sepeda itu, senang nggak yang dapat masuk ke dalam senang nggak? Senang banget itu. Bukan malah pakai doa. Toh anak siapa? Kamu dia. Benar-benar pintar. Kayak mereka. Iya, bisa jadi. Dan kalau istiqamah, apa susahnya? Jangan-jangan itu saya doa. Sini lah. Bisa jadi. Pakai saya doain, jadi manusia ini enggak apa-apa, punya apa. Ya, kita lahir itu sebenarnya enggak pakai apa-apa, apa diri ya. Tapi dengan amal yang sedikit itu kita akan ya, udah sebentar lagi ini mungkin doa bisa di sini. Ya, enggak apa-apa lah, kita baca saja, kita artikan. Ya, kemudian berikutnya ini ya masih dalam hadis tadi bahwa udah ya masuk surga. Ya, ya anu diahu iya liyakula ya labana akhir ma yarju ilaihi. Jadi begini, ada amal yang baik di antaranya tadi disebutkan sepele, padahal kalau kita nggak susah kita itu. Amal yang kita sepele di zaman bangsaan itu ya, di zaman bangsaan dia memberikan kambing atau untanya atau mungkin lembunya ya untuk diperah susunya. Jadi dikasih pinjam gitu, silakan ambil saja ini perah susu. Itu dianggap tidak terlalu signifikan orang Arab itu. Makanya cara kita ketika kita tahu sesuatu pada pasir harus ada kambing, ada kepalanya. Saya mau minta susu. Sudah aja kambing. Memperah sedikit. Gitu. Ya, kita tidak kambingnya tahu kali ya. Itu susunya yang jadi nggak pernah minum susu. Tapi kalau dipikir-pikir, Nabi itu tidak ada satu riwayat pun, Pak. Mohon maaf nih, minum yang sehat ya. Tidak ada satu riwayat pun Nabi minum air susu sapi. Nggak ada air susu sapi yang ada.
Islam itu belanja lah, tapi masih ada 3 hadis ya, 3 hadis menuju banyak jalan menuju kebaikan, masih 3 hadis. Insya Allah kalau dia bisa kalau dia bisa 1, 2, 3, 4 hadis itu, nah sekali lagi saya masih merasa berusaha ya, doa-doa saya sebab kita tentu dengan